Halo sahabat trader, jumpa lagi dengan saya Jailani dari PT Pelatihan Profit Internasional. Ya, pada video kali ini saya akan membahas tentang yang namanya adalah platform MetaTrader ya, MetaTrader 4 ataupun MetaTrader 5. Kebetulan saya akan membahas platform MetaTrader 5. Platform tersebut biasanya digunakan oleh sahabat trader dalam melakukan yang namanya adalah open posisi. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan bahwa di dalam platform tersebut terdapat banyak sekali manfaat dan kegunaan ya. Nah, sebelum sahabat trader melakukan yang namanya open posisi, sahabat trader harus memahami dulu yang namanya adalah platform tersebut. Kenapa saya bilang harus memahami terlebih dahulu? Karena di dalam platform tersebut, sahabat trader bisa mengetahui berbagai macam tools-tools yang ada di dalam MetaTrader tersebut. Jadi sangat berguna sekali tools-tools tersebut, sehingga dengan sahabat trader memahami tentang platform tersebut dapat membantu bagi sahabat trader dalam menentukan yang namanya adalah open posisi, dan juga bahkan sahabat trader bisa menggunakan indikator-indikator yang terdapat di dalam MetaTrader tersebut dalam hal analisa sahabat trader, sehingga dengan adanya analisa tersebut sahabat trader bisa menentukan suatu open posisi, sehingga dengan adanya open posisi tersebut sahabat trader bisa menghasilkan sebuah profit atau keuntungan yang sangat-sangat maksimal sahabat trader ya. Jadi saksikan terus video saya berikut ini ya sahabat trader ya. Nah, di sini sahabat trader, sebelum kita memulai, sahabat trader biasanya akan melakukan open posisi ataupun akan menggunakan trading platform ya. Kebetulan saya menggunakan platform MetaTrader 5 ya. Kebetulan dari PT Global Capital Investama, karena perusahaan saya yaitu PT Pelatihan Profit Internasional melakukan kerjasama ya dengan PT GK Invest dalam hal pembukaan akun ya. Jadi di sini sebelum sahabat trader melakukan open posisi, sahabat trader harus memahami dulu nih platform apa yang digunakan, karena di dalam broker tersebut ada dua pilihan, yaitu bisa menggunakan MetaTrader 4 ataupun MetaTrader 5. Jadi tergantung dari broker yang akan kita lakukan pembukaan akun tersebut. Nah, setelah sahabat trader melakukan pembukaan akun, biasanya sahabat trader menggunakan platform tersebut dalam melakukan yang namanya open posisi. Nah, sahabat trader harus memahami dulu nih, memahami kira-kira apa sih yang terdapat di dalam platform tersebut. Di sini coba akan saya jelaskan tools-tools apa saja yang memberikan manfaat dan juga kegunaan bagi sahabat trader dalam melakukan yang namanya adalah transaksi ya sahabat trader ya. Oke, di sini sahabat trader tanpa panjang lebar, di sini sahabat trader telah melihat ini adalah platform MetaTrader 5 ya, yang digunakan oleh GK Invest dalam melakukan yang namanya open posisi. Di sini sahabat trader akan dihadapkan dengan yang namanya open posisi. Jadi sebelum sahabat trader melakukan open posisi, sahabat trader harus melakukan analisa terlebih dahulu. Kenapa harus melakukan analisa? Karena dengan analisa tersebut sahabat trader dapat melakukan suatu open posisi, sehingga dengan open posisi menggunakan analisa tersebut mudah-mudahan hasil yang diperoleh meraih keuntungan sahabat trader. Jadi sahabat trader bisa lihat ya, di sini terdapat yang namanya adalah currency. Currency itu Euro USD, USD JPY, GBP USD, USD Aussie USD, dan juga USD CHF dan kawan-kawannya ya. Jadi sahabat trader bisa menggunakan open posisi tersebut. Jadi sahabat trader bisa memilih kira-kira ingin melakukan open posisi yang mana nih. Jadi harus ada patokannya. Jadi di sini ada harga bid dan harga as. Nah, video ini sangat berguna sekali bagi sahabat trader yang ingin memulai ataupun yang ingin belajar lebih dalam tentang yang namanya adalah dunia trading. Di sini saya jelaskan bahwa di dalam melakukan open posisi pasti ada dua pilihan, yaitu bisa melakukan open posisi buy ataupun bisa melakukan open posisi sell. Nah, di sini sahabat trader bisa lihat, di sini ada harga bid dan harga as. Nah, harga bid ini dia berguna ataupun biasanya berpatokan untuk posisi sell, sedangkan harga as itu berpatokan untuk posisi buy. Di sini ya, sangat jelas ya. Nah, antara harga sell dan harga buy pasti memiliki yang namanya adalah perbedaan atau selisih poin. Nah, di dalam dunia trading itu dinamakan yang namanya adalah spread. Spread itu adalah perbedaan antara harga buy dan juga harga sell. Jadi sahabat trader bisa berpatokan apabila sahabat trader telah melakukan open posisi sell, sahabat trader bisa berpatokan terhadap harga as apabila sahabat trader ingin melakukan cut posisi. Jadi kita berpatokan terhadap harga asnya apabila telah melakukan open posisi. Begitu pula sebaliknya, apabila sahabat trader telah melakukan open posisi buy, sahabat trader bisa melakukan
ataupun bisa memantau harga bid. Kira-kira harga bidnya di berapa nih sahabat trader, akan melakukan cut posisi sahabat trader. Selain itu, sahabat trader apabila masih ragu-ragu dalam menentukan yang namanya adalah open posisi, sahabat trader bisa melakukan pending order. Caranya bagaimana? Tinggal diklik aja currency-nya, tinggal di sini sahabat trader pilih. Untuk market execution sendiri, dia itu adalah kita melakukan open posisi secara langsung sahabat trader. Kalau misalkan sahabat trader masih ragu-ragu dalam hal analisa ataupun masih bingung ingin melakukan open posisi apa, sahabat trader bisa melakukan pending order. Pending order ini adalah manfaatnya kita memesan harga sahabat trader. Memesan harganya di berapa, nanti kita pesan. Jadi tergantung dari posisi yang akan kita ambil. Jadi di sini untuk pending order tersebut itu ada dua pilihan. Sahabat trader bisa melakukan pending order buy ataupun pending order sell. Jadi tergantung dari kondisi market yang sedang terjadi. Apabila market mengalami penurunan, saya sarankan sahabat trader harus menggunakan pending order buy. Tinggal sahabat trader tunggu kira-kira pending order buy-nya di mana ya. Tinggal sahabat trader tinggal ini aja, tinggal pasang aja ataupun tinggal pesan kira-kira pending order buy-nya di mana. Dengan asumsi apabila market mengalami penurunan, sahabat trader telah melakukan pending order buy. Apabila harganya menyentuh, secara otomatis sahabat trader akan terdapat yang namanya open posisi. Sehingga dengan open posisi tersebut, apabila market mengalami kenaikan kembali, sahabat trader akan menghasilkan yang namanya profit. Sedangkan apabila market naik, sahabat trader bisa melakukan pemasangan pending order sell dengan harapan apabila dia naik terus ada kemungkinan market berbalik, sahabat trader bisa menggunakan pending order sell tersebut. Sehingga dengan adanya harga menyentuh harga yang telah kita pesan, akan terjadi open posisi. Sehingga dengan adanya open posisi tersebut, apabila market mengalami penurunan, sahabat trader akan menghasilkan yang namanya adalah profit sahabat trader. Itu adalah gambaran tentang bagaimana cara melakukan open posisi, baik itu secara instan atau market execution ya, ataupun baik secara pending order. Nah, sedangkan di dalam MetaTrader tersebut terdapat banyak sekali sahabat trader. Misalnya gimana sahabat trader bisa merubah time frame. Karena time frame ini biasanya digunakan oleh sebagian sahabat trader dalam melakukan analisa. Analisanya bisa berdasarkan candle. Jadi sahabat trader bisa merubah kira-kira ingin menggunakan time frame yang ideal bagi sahabat trader dalam membantu yang namanya adalah analisa sahabat trader. Jadi sahabat trader bisa merubahnya ke chart ya, chart sini, ke time frame sini sahabat trader. Sahabat trader tinggal pilih saja yang sesuai dengan kehendak sahabat trader. Bisa itu menggunakan M15, bisa itu menggunakan M30, bisa H1, H4 ataupun D1. Jadi tergantung ataupun sesuai dengan kebutuhan trading sahabat trader. Jadi berpatokan apabila kita menggunakan time frame M15, berarti sahabat trader bisa berpatokan bahwa candle tersebut akan mengalami perubahan selama 15 menit sekali. Kegunaannya apa? Kegunaannya kita menggunakan time frame M15, kita bisa memantau setelah terjadi candle yang baru, sahabat trader bisa menentukan ya kira-kira open posisi apa yang akan sahabat trader ambil. Jadi itu bisa berpatokan terhadap candle sebagai analisa bagi sahabat trader. Di sini sudah saya jelaskan ya. Dan juga sahabat trader bisa menggunakan yang namanya adalah indikator. Dengan tujuan apa? Indikator tersebut secara tidak langsung dapat membantu bagi sahabat trader dalam menentukan analisa nih. Setelah adanya analisa tersebut, sahabat trader bisa menentukan open posisi. Caranya sahabat trader tinggal ke ini aja ya, ke insert ya, indikator ini ya. Indikator ini sahabat trader bisa pilih nih yang sesuai dengan kebutuhan sahabat trader. Misalkan sahabat trader bisa pilih-pilih, di sini banyak sekali, misalkan ada parabolic SAR, terus ada namanya adalah moving average. Jadi sahabat trader bisa pilih-pilih ya. Di sini ada ini. Pokoknya pilihlah indikator yang sesuai dengan trading yang akan sahabat trader gunakan dalam hal analisa. Sehingga dengan adanya pemahaman ataupun cara pakai indikator tersebut dapat membantu sahabat trader dalam melakukan open posisi sehingga hasilnya dapat menghasilkan profit sahabat trader. Contohnya begini ya, kalau misalkan sahabat trader ingin menggunakan indikator ya, sahabat trader contoh misalkan pakainya parabolic SAR, tinggal klik sini aja, tinggal ininya tidak usah disetting sahabat trader, tinggal sesuaikan saja sama yang sudah tersedia di sini ya. Nah, di sini sahabat trader bisa menggunakan indikator tersebut sebagai bantuan dalam hal analisa sahabat trader. Nah, sahabat trader bisa lihat untuk parabolic SAR tersebut dia berpatokan terhadap titik sahabat trader. Jadi kalau misalkan titiknya berada di atas, itu ada kemungkinan market akan mengalami pelemahan. Jadi sahabat trader bisa melakukan open posisi sell. Sedangkan apabila titiknya berada di bawah,
itu kemungkinan besar market akan mengalami penguatan sahabat trader. Jadi sahabat trader bisa melakukan open posisi buy. Jadi indikator tersebut biasanya terdapat di dalam MetaTrader 4 ataupun MetaTrader 5 sebagai bahan ataupun sebagai bantuan bagi sahabat trader dalam melakukan yang namanya analisa. Sehingga dengan adanya bantuan indikator tersebut, sahabat trader akan terbantu dalam sistem ataupun dalam hal analisa ya. Dan juga sahabat trader saya sarankan kembali, sahabat trader bisa memilih indikator yang bagus ataupun yang kira-kira sahabat trader pahami cara penggunaannya dan cara pemakaiannya seperti apa. Setelah memahami cara penggunaan dan cara pemakaiannya, mudah-mudahan sahabat trader dalam trading yang sahabat trader lakukan dapat menghasilkan profit secara maksimal sahabat trader. Oke. Karena banyak sekali di luar sana trader yang masih memulai tidak mengetahui bahwa di dalam MetaTrader tersebut terdapat yang namanya adalah indikator. Nah, indikator tersebut bisa kita gunakan ataupun bisa kita pakai dalam hal analisa sehingga dapat membantu trading sahabat trader. Jadi mudah-mudahan dengan video yang saya buat ini dapat membantu bagi sahabat trader penggunaan dari tools-tools yang ada di dalam MetaTrader tersebut. Karena apabila kita tidak memahami tentang trading platform yang akan kita gunakan dalam transaksi, sudah dapat dipastikan sahabat trader akan mengalami kendala. Sehingga dengan adanya video tersebut, mudah-mudahan dapat membantu sahabat trader dalam melakukan yang namanya adalah transaksi ya sahabat trader ya. Cukup jelas ya sahabat trader ya penyampaian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan video yang saya buat ini dapat berguna bagi sahabat trader, terutama video ini saya peruntukkan bagi sahabat trader yang akan memulai yang namanya adalah trading. Dan dengan adanya video tersebut, mudah-mudahan sahabat trader mempunyai gambaran bahwa di dalam MetaTrader tersebut terdapat indikator dan juga terdapat cara bagaimana melakukan open posisi, bagaimana melakukan pending order. Setelah ada open posisi, sahabat trader juga bisa menggunakan pemasangan take profit dan juga pemasangan stop loss. Mudah-mudahan video ini sangat membantu bagi sahabat trader yang ingin memulai trading. Apabila sahabat trader suka dengan video saya, silahkan di like. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa di subscribe, karena dengan sahabat trader mensubscribe, nanti akan ada video-video terbaru dari saya dan akan dikirimkan notifikasinya. Dan jangan lupa nih sahabat trader yang terakhir ya, sahabat trader harus men-share video saya tersebut. Kenapa saya bilang harus men-share? Karena dengan sahabat trader men-share video saya tersebut dapat menambah ilmu dan juga wawasan bahwa di dalam MetaTrader tersebut terdapat indikator-indikator yang dapat membantu trading sahabat trader sekalian. Oke, cukup sekian ya sahabat trader ya. Salam withdrawal.